Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, terutama nikmat kesehatan, sehingga saya dapat menyelesaikan tugas ini yang berjudul Desain Model, Pendekatan, dan Metode Pembelajaran PAI, Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan. Dalam video kali ini, saya Ambar Agustina Rahmawati dari kelas A27, mahasiswi jurusan PJJ PAI IAIN Syekh Nurjati Cirebon akan mengelaborasikan desain model, pendekatan, dan metode pembelajaran PAI yang sering digunakan untuk menggambarkan situasi dan kondisi proses pembelajaran. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang desain model. Apa itu desain model? Desain model pembelajaran merupakan proses sistematis pengembangan teori belajar dan teori pembelajaran untuk menjamin terwujudnya pembelajaran yang berkualitas. Desain model dapat diartikan sebagai suatu pola yang digunakan dalam menyusun kurikulum, merancang, menyampaikan materi, mengorganisasikan, dan memilih media, serta metode dalam suatu kondisi pembelajaran. Jadi, model itu berfungsi sebagai pedoman dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas pembelajaran. Alasan pemilihan desain model pembelajaran yaitu dalam pembelajaran, guru diharapkan mampu memilih model pembelajaran yang sesuai dengan materi yang diajarkan, kompetensi yang ingin dicapai atau dikembangkan, karakteristik peserta didik, dan karakteristik kurikulum. Ada 4 komponen penting dalam model pokok proses pembelajaran. Yang pertama, tujuan instruksional. Yang kedua, situasi permulaan. Dan yang ketiga, prosedur pengajaran. Lalu yang keempat, penilaian performance. Untuk masing-masing komponen itu, guru sebagai pengelola proses belajar harus mengambil keputusan. Jadi, dalam merencanakan suatu pembelajaran, guru harus menentukan tujuan apa yang harus dicapai oleh siswa pada akhir suatu pembelajaran. Sehubungan dengan situasi permulaan, siswa, guru, dan sekolah. Berkenaan dengan prosedur instruksional, guru harus menentukan strategi apa yang harus dipakai agar tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai. Sehubungan dengan penilaian performance, guru harus memutuskan cara dan alat yang tepat untuk menentukan tercapainya tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya, apa itu pendekatan? Pendekatan pembelajaran adalah sudut pandang atau cara pandang yang digunakan oleh guru atau sumber belajar dalam menyelenggarakan proses pembelajaran. Pendekatan pembelajaran berhubungan dengan tujuan, materi, metode, strategi, model, dan evaluasi pembelajaran. Pendekatan pembelajaran dapat mempengaruhi hasil pembelajaran yang dicapai oleh peserta didik. Secara umum, pendekatan pembelajaran dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu yang pertama student-centered approach, yang kedua teacher-centered approach. Pendekatan yang berpusat pada siswa menekankan pada peran aktif, kreatif, dan mandiri peserta didik dalam membangun pengetahuan dan keterampilan mereka sendiri. Sedangkan pendekatan yang berpusat pada guru menekankan pada peran dominan guru atau sumber belajar dalam menyampaikan informasi, pengetahuan, dan keterampilan kepada peserta didik. Selanjutnya, apa itu metode pembelajaran? Metode pembelajaran merupakan sebuah cara yang digunakan guru untuk melaksanakan rencana
yaitu mencapai tujuan pembelajaran yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis. Tujuan pokok dari metode pembelajaran adalah untuk lebih memudahkan proses dan hasil belajar siswa sehingga apa yang telah direncanakan bisa diraih dengan sebaik dan semudah mungkin oleh peserta didik. Keberhasilan proses pembelajaran tidak terlepas dari kemampuan guru mengembangkan model-model pembelajaran yang berorientasi pada peningkatan intensitas keterlibatan siswa secara efektif di dalam proses pembelajaran. Pengembangan model pembelajaran yang tepat pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan kondisi pembelajaran yang memungkinkan siswa dapat belajar secara aktif dan menyenangkan sehingga siswa dapat meraih hasil belajar dan prestasi yang optimal. Untuk dapat mengembangkan model pembelajaran yang efektif, maka setiap guru harus memiliki pengetahuan yang memadai berkenaan dengan konsep dan cara-cara pengimplementasikan desain model, pendekatan, metode, dan strategi pembelajaran. Sekian pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.